Haleluya, Shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, di mana Anda berada saat ini, rekan-rekan sosial media yang ingin bersama-sama dengan kami kembali dari Hope Center Malalayang. Saat ini kami hadir kembali dengan firman dan doa. Bahkan nanti sebentar, kalau memang ada waktu yang masih tersisa, kita atau kami akan melayani dalam interaktif. Oleh karena itu, saudara bersiap pada saat ini. Nanti sebentar, nanti interaktif, saudara akan masuk di kolom komentar. Langsung saudara bisa mengutarakan atau menyampaikan apa yang secara spesifik untuk ditopang, didukung, dibantu di dalam doa. Kami dari tim Hope Center Malalayang akan melayani saudara, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi persilakan saat ini saudara untuk mengambil waktu juga dapat bersama-sama dengan kami saat ini di Hope Center Malalayang, ya. Masuk ke akun saya ini, rekan, sahabat dari berbagai tempat, entah itu ada dalam kota Manado atau mungkin yang berada di luar kota Manado, Sulawesi Utara, bahkan secara nasional Indonesia. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti apa yang akan kami pancarkan melalui live streaming ini. Dan harapan saya ketika saudara sudah bersama-sama dengan kami dan mengikuti akan program kami ini, saudara membuka hati, saudara mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja melalui kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh rekan saya, pendeta muda Eben Heiser. Ya, mari siapkan hati kita. Kita akan mengikuti doa dan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan. Puji Tuhan, silakan. Ya, shalom saudara-saudara semuanya. Ya, kita percaya hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Kita percaya ini adalah saat yang terbaik, waktu yang terbaik untuk kita berikan kepada Tuhan, untuk kita menyembah Dia, untuk kita bersekutu dengan Dia, untuk kita semakin intim dengan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab Kau sungguh sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kau sungguh setia dalam kehidupan kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan akan setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terlebih lagi kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, kami mau datang bersyukur kepadamu. Kami mau di waktu-waktu seperti ini, di saat-saat seperti ini Tuhan, kami mau tetap dan semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari Bapak Saudara, mari kita sama-sama menyembah Tuhan berapa saat ini. Naikkan syukur-Mu, naikkan sembah-Mu kepada Dia, sebab Dia yang layak ditinggikan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, Engkau layak disembah, dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami mau katakan Tuhan, hadirat-Mu itu lebih dari segalanya. Kami membutuhkan akan hadirat-Mu Tuhan hari-hari ini. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Mari kita rindukan hadirat Tuhan, hadirat-Mu. Mari buka hati kita Bapak Saudara. Tuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baikku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
dan ku tersyukur menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang kami rindukan hanya hadirat-Mu. Kami inginkan hanya pribadi-Mu, Yesus Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan-Mu, dan semakin dalam dan semakin kami intim dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami cintakan, kami sungguh mengasihi-Mu, Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apa yang kami butuhkan hari ini Tuhan. Engkau lebih dari segalanya. Haleluya. Oh, Yesus Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Saya tidak siap kita saat ini. Mari buka hati-Mu, isikan Roh Kudus menjamah Engkau saat ini. Tiada yang mustahil jika kita datang kepada Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu. Tidak yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan setiap kita. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan El Shaddai. Dialah Tuhan yang maha besar. Dialah Allah pencipta, dialah Elohim dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu, taruhlah iman-Mu, taruhlah pengharapan-Mu hanya kepada Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu yang ku damba, yang ku damba, hanya kemuliaan-Mu. Oh, yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Sebab lebih baik satu hari kami berada dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari kami ada di tempat lain. Lebih baik satu hari, satu waktu, 1 menit, bahkan 1 jam untuk kami bersekutu dengan Engkau Tuhan. Karena itu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Itu yang roh kami butuhkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh mencintai Engkau. Kami sungguh mengasihi Engkau. Engkau lebih dari segalanya. Dan bila kami menikmati waktu-waktu yang ada saat ini, terlebih lagi kami Tuhan, saat ini kami sama-sama bersekutu Tuhan. Melalui live streaming ini, kami percaya akan ada kekuatan yang baru yang Kau berikan. Ada rahmat-Mu yang tercurah bagi setiap kami Tuhan. Ada pengurapan yang kami terima. Ada roh sukacita yang mengalir dalam hati kami. Ada ketenangan yang kami terima dalam jiwa kami Tuhan. Karena kami tenang waktu kami dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur hari ini. Dan biarlah kuasa Roh Kudus saat ini menjamah, bekerja, berbicara, memberikan kami Tuhan pewahyuan untuk kami semakin mengenal pribadi-Mu. Dan saat firman Tuhan disampaikan, biar itu membebaskan, memuaskan setiap kami, memberikan kekenyangan bagi rohani kami. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu, dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita bersyukur dan bersukacita. Mari kita sama-sama katakan amin. Ya, hari ini saya rindu bahwa saya menyampaikan firman Tuhan, dan saya percaya untuk kita semakin lebih mengerti bahwa Tuhan itu adalah satu pribadi yang begitu luar biasa. Tuhan adalah satu pribadi yang bisa kita andalkan hari-hari ini. Kita tidak bisa mengandalkan apa yang saat ini mungkin manusia saat ini mereka menaruh harapannya, menaruhkan kekuatannya
kepada apa yang ada di dunia ini. Tapi kita percaya waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan menjadi penolong kita, dia menjadi kekuatan bagi setiap kita. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dari Mazmur 46, dan saya berikan judul dari sharing firman Tuhan hari ini adalah Tuhan adalah pertolongan kita. Amin. Tuhan adalah pertolongan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tidak ada tempat lain. Hanya Tuhanlah pertolongan satu-satunya yang dapat kita andalkan hari-hari ini. Setiap kita dalam hidup ini, kita pasti pernah mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup ini, masa-masa yang sulit. Tapi ada dua respon yang bisa kita ambil, yaitu apa? Takut, kita terintimidasi, dan akhirnya kita menyerah. Dan saya beritahu saudara, waktu kita takut, terintimidasi, itu tidak akan mengerjakan apapun. Itu hanya menyiksa akan kehidupan setiap kita. Tapi ada respon yang kedua, yaitu apa? Kita yakin ini sebagai kesempatan kita melihat campur tangan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Respon apa yang kita miliki hari ini? Pastikan kita memiliki keyakinan dan kita berkata, ini kesempatan saya untuk melihat campur tangan dari kasih Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Tapi juga ada dua juga yang kepada siapa kita mencari pertolongan hari-hari ini. Dan ini saya ingatkan kepada setiap kita. Apakah kita menaruh pertolongan kita itu kepada manusia, atau mungkin juga kepada kuasa kegelapan? Atau kita menaruh pertolongan kita, mencari pertolongan kita kepada Tuhan Yesus? Firman Tuhan katakan di dalam Yeremia 17 ayat 5-8 dikatakan seperti ini. Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kalau kita menaruh harapan kita mengandalkan manusia, bahkan kepada kekuatan yang lain, dan itu adalah kekuatan daripada iblis. Firman Tuhan katakan, hal tersebut yang membuat hati kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan yang baik. Firman Tuhan katakan, jika kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan iblis, kita mengandalkan apa yang saat ini kita andalkan dan kita pegang. Firman Tuhan katakan apa? Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Mungkin yang kita lakukan saat ini bertentangan dengan firman Tuhan. Dosa yang kita lakukan, mungkin saat ini kita masih bergelut dengan dosa kita. Entah itu mungkin judi, mungkin kita menaruh kepada kuasa kegelapan, kita punya pegangan atau opo-opo. Atau kita saat ini kita hidup dalam free sex, perselingkuhan, penyembahan berhala. Itu semua firman Tuhan katakan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bahkan dikatakan ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tapi di ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan firman Tuhan mengumpamakan orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam tepi air, yang menambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, saya percaya kalau hari ini kita naruh harapan kita, pertolongan kita kepada Tuhan, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Di saat masa-masa seperti ini, mungkin banyak hal yang kita mengalami kesulitan, tapi saya percaya kalau kita tetap menaruh harapan kita, pertolongan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menjadi pertolongan kita. Amin. Bapak saudara, kita harus menjadikan Tuhan sebagai tempat pertolongan kita yang pertama dan paling utama. Coba kita bersama-sama, yang pertama dan paling utama. Di Mazmur 46 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat dikatakan seperti ini. Mazmur 46 ayat kedua sampai dengan ayat yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut,
sekalipun ribut dan berbunyi airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita karena Ia sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Berapa hari ini kita masuk di Jumat Agung dan kita masuk di Paskah. Saya percaya itu bukti kasih Tuhan, tapi juga bukti kekuatan Tuhan. Dan kita sama-sama menyambutnya berapa hari ke depan ini. Jadi bahwa saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, Ia tidak pernah menolak kita. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Lalu hal apa yang akan kita dapatkan saat kita datang meminta pertolongan kepada Tuhan? Di kitab Mazmur dikatakan yang pertama yang kita dapatkan saat kita meminta pertolongan kepada Tuhan, yang pertama adalah ketenangan. Kata bersama-sama, ketenangan. Di Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Ayat yang kedua dikatakan, di ayat yang kedua saja, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita mungkin merasa tenang saat kita datang kepada manusia, tetapi kita harus ingat bahwa manusia adalah manusia. Mereka bukan Tuhan. Dan ketenangan yang manusia berikan, mungkin itu advice, nasihat, mungkin itu adalah motivasi yang mereka berikan. Tapi kalau itu bukan firman Tuhan, itu hanya memberikan ketenangan sesaat, semu, atau sementara. Sementara ketenangan yang sejati itu hanyalah datangnya daripada Tuhan. Di Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya percaya kita akan tenang dan kita mengalami kelegaan. Di Mazmur 62 kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Jadi firman Tuhan memberikan suatu jaminan, garansi. Dan saya percaya ini jaminan yang mutu, saudara. Jaminan daripada Tuhan itu membawa ketenangan. Sekali lagi, kalau kita menaruh jaminan ketenangan kita kepada hal yang lain, kita tidak akan tenang. Kepada harta, kepada kekayaan, kepada kemanusiaan, itu semuanya sifatnya sementara. Tapi yang kedua, yang kita dapatkan adalah apa? Kepastian. Kata bersama-sama, kepastian. Di dalam Tuhan hanya ada kepastian. Yang tidak pasti itu yang ada di dalam dunia ini saja. Tapi di dalam Tuhan yang ada adalah kepastian. Mazmur 46 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi ini bicara tentang kepastian. Jika Allah, Tuhan, Yehova yang kita sembah, itu ada di dalam hidup kita, ada di dalam keluarga kita, ada di dalam kota kita. Firman Tuhan katakan apa? Kota itu tidak akan goncang. Orang percaya tidak akan goncang, tapi juga Allah akan menolongnya. Bapak saudara, kegelapan tidak selamanya. Demikian juga masalah yang kita hadapi tidak selamanya. Gunung tidak pernah bisa bertambah besar dan tinggi, tapi Tuhan kita adalah maha besar dan maha tinggi. Amin. Dia percayalah kepada Tuhan. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita saat ini ada di dalam rencananya Tuhan? Itu adalah pertanyaan yang harus kita jawab. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan hari-hari ini, hari-hari kita semakin dekat, semakin intim, kita semakin mengasihi Tuhan, bahkan kita semakin berserah kepada Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau dalam rencanamu. Saya percaya Tuhan akan menolong setiap kita. Amin. Yang terakhir, mengapa kita harus tetap mencari Tuhan dan mempercayainya? Firman Tuhan katakan bahwa saudara, Mazmur 46 ayat yang ke-11. Inilah mengapa kita harus mencari Tuhan dan mempercayainya. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Aku ditinggikan di antara bangsa ditinggikan di bumi. Jadi katakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan. Jadi mari hari ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, saudara. Mari siapkan hatimu. Saya percaya firman Tuhan sudah berkata dengan sangat jelas. Pertolongan kita hanya datanglah daripada Tuhan. Pertolongan kita itu bukan dari dunia ini. Pertolongan kita itu bukan daripada manusia. Tapi pertolongan kita, perlindungan kita, kekuatan kita itu hanya Tuhan. Di saat-saat seperti inilah Dia akan menyatakan bukti kasih-Nya kepada setiap kita. Mari buka hatimu. Jika Tuhan hari-hari ini, bahkan firman Tuhan yang kita dengar saat ini menegur kita, hari ini mulai ubahlah hidup kita, mulai berubahlah hidup kita. Mintalah kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati yang baru dan roh yang diperbaharui. Dan mintalah kepada Roh Kudus supaya dijauhkan dari hidup kita hati yang keras, hati yang tidak mau mendengar akan setiap perkataan daripada firman Tuhan, hati yang tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Jauhkanlah itu dari kehidupan setiap kita. Dan saya percaya waktu hati kita berbalik kepada Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari buka hatimu. Mari buka hatimu. Izinkan Dia menjamah hidupmu. Haleluya Tuhan. Kami katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitku. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi baitmu. Dan ku tersungguh menyembah-Mu. Yang ku damba hanya kemuliaan-Mu. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tadi kita sudah mengikuti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Saya percaya ketika saudara sudah membuka hati, saudara mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka kebenaran firman Tuhan itu bukan sekedar kita dengar, bukan sekedar kita ikuti saat melalui live streaming, tapi firman itu akan datang hidup di dalam setiap roh jiwa saudara, akan menguasai keberadaan kita. Dan firman Tuhan itu yang adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi solusi satu-satunya bagi setiap kita orang percaya, bahkan bagi setiap kita yang mau percaya, yang mau meyakini bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya menyapa saudara-saudara sahabat media sosial yang sudah bergabung pada hari ini. Shalom Bapak Herli Rorong yang sudah mengikutinya dari awal. Saya begitu meyakini ketika saya katakan tadi, memberi tempat, memberi ruang buat kebenaran firman Tuhan masuk dalam kehidupan saya dan saudara dengan penuh ketulusan kita membuka hati kita, pasti saudara diberkati ya. Bapak Yerli orang pribadi dan keluarga diberkati, bahkan dalam aktivitas menjalani usaha bisnisnya semakin diberkati. Sekalipun di tengah-tengah kesulitan di hari-hari ini, pegang firman Tuhan seperti apa yang disampaikan atau dialami oleh Ishak pada masa-masa sulit pun dia diberkati oleh Tuhan karena dia putuskan untuk terus mau menabur, mau datang kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan. Puji Tuhan. Saya juga menyapa Ibu Ivone Lelet yang mengikutinya dari daerah ini, kedua saudara kita dari Minahasa Selatan ya. Puji Tuhan bisa bertemu Ibu Ivone Lelet dan keluarga
Dari sini juga saya menyampaikan selamat ulang tahun untuk orang tua yang kekasih dari Ibu Ivon, keluarga Lupan Lelet. Bapak Lelet diberkati karena dengan ulang tahun kemarin hari semakin ditambah-tambahkan usia, semakin ditambah-tambahkan juga iman, dan tetap kuat, sehat, diberkati Tuhan di hari-hari ini. Ada rekan saya Pendeta Nelson Nyoma, ya puji Tuhan, tetap semangat, tetap antusias dengan pelayanan yang sedang dikerjakan, yang dipercayakan. Saya yakin Tuhan akan terus mengurapi Bapak Nelson sebagai hambanya di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dan bahkan apa semua yang dikerjakan sebagai aktivitas harian tetap diberkati pribadi dan keluarga. Saya juga menyapa Ibu Miske Rizka Momongan ini dan Gorontalo. Ya puji Tuhan, selamat berjumpa di udara, di media sosial ini. Nah, aktivitas apapun yang dikerjakan sebagai pengusaha, bisnis, wira swasta diberkati oleh Tuhan, bahkan pelayanan pribadi dan keluarga diberkati oleh Tuhan, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Nah, puji Tuhan, juga ada untuk pertama kalinya Ibu Voneke Michael Walingkan. Kiranya Tuhan memberkati ketika berada di saluran ini, di siaran live streaming ini melalui akun FB ini. Tuhan memberkati, selamat berjumpa, pribadi dan keluarga diberkati dalam pemeliharaan Tuhan, kesehatan terus terpelihara sekalipun dengan situasi hari-hari ini, ketika kita mengundang Tuhan, menaruh Tuhan, bahkan dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita yakini ada dalam kehidupan kita dan kita hidupi, kita terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara Steve semua juga ya, terus diberkati kesehatannya, tetap dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, tetap antusias, tidak menyerah hari-hari ini, dijauhkan dari putus asa, tapi tetap mengandalkan Tuhan, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Silakan Bapak Ibu Saudara yang masih atau mau bergabung, masih ada beberapa waktu ke depan sebelum kami akan mengakhiri live streaming ini. Saya begitu meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan Bapak Ibu Saudara kita semua di hari-hari ini, ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap menaruh harapan kepada Tuhan, tidak kepada apa yang kelihatan di dunia ini, tapi kepada sesuatu yang mungkin tidak kelihatan, yang hanya kita dapatkan dari Tuhan. Kita dapatkan dari setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita ikuti, yang kita baca, kita renungkan, menjadi rema, bahkan menyatu menjadi daging dalam kehidupan saya dan saudara. Maka itu yang akan memberikan kita kekuatan. Itu jaminan kita sebagai orang percaya. Di dalam nama Tuhan diberkati semua rekan, semua sahabat media sosial, Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti, yang sudah bergabung dengan setia setiap hari bersama-sama dengan kami Hope Center Malalayang. Diberkatilah setiap pekerjaan, diberkati setiap usaha, diberkati kesehatan kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan membungkus dengan kuasa darahnya, agar supaya serangan-serangan sakit, penyakit apapun yang mau mendatangi, mau mengancam, mau mengintimidasi, semua ditaklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari segala mara bahaya, ancaman, kecelakaan, musibah, bencana alam di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita dalam perlindungan Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus melingkupi, memenuhi saudara dan saya. Puji Tuhan. Terima kasih buat hari ini sudah bersama-sama dengan kami. Nanti kita akan ketemu lagi, sekali lagi di waktu-waktu yang tak terduga. Kami akan kami akan hadir dengan program memberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan mendukung di dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan, yang kita bawakan. Semua yang kita lakukan dari tempat ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Shalom.